Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat merpati Lombok semuanya. Tuh merpati saya teman-teman langsung jos ke arah barat. Ini sudah hampir tidak bisa dilihat ini teman-teman. Padahal merpati teman-teman yang lain banyak ini di sekitaran sini teman-teman. Ini dia yang ini. Tapi merpati saya teman-teman malah dia terbangnya sendirian ke arah barat. Tuh dia teman-teman, hampir sudah tidak bisa dilihat ini teman-teman, apalagi di kamera HP. Sebenarnya tadi malam ada 4 ekor merpati saya yang turun lebih awal, dikarenakan mungkin kurang sehat atau mungkin karena kangen anaknya atau gelodoknya, makanya turun lebih awal. Malu merpati umbaran teman-teman, dan langsung saya permak tadi malam. Alhamdulillah malam ini kayaknya tidak lagi keluar dari kelompoknya dan tidak lagi ada yang berani turun lebih awal. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami yang seperti ini teman-teman. Dengar-dengar dari teman-teman yang lain merpatinya langsung dipijer, dan memang sangat bisa. Akan tetapi kalau saya pijeran atau tutohan nomor sekian teman-teman, itu adalah langkah terakhir manakala merpatinya betul-betul sangat malas untuk terbang dan tidak betah dengan kawanannya. Oke teman-teman, pada video sebelumnya kami sudah sharing tips rawatan plus-plus merpati umbaran part 1. Sekarang kita akan lanjut sharing tips rawatan plus-plus merpati umbaran part 2. Sebelum kita lanjut, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, supaya kami lebih semangat dalam membagikan informasi dan tips-tips menarik lainnya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang merpati yang dikurung atau dikerangkeng yang bisa terbang nitik adalah hal yang biasa, karena bisa dengan mudah dikontrol baik makanan, minuman, suplemen, perawatan, mandi harian, dan lain sebagainya. Akan tetapi sebaliknya merpati umbaran mengerami telur bahkan sambil meloloh anaknya yang bisa terbang nitik, itu baru luar biasa, karena memang sangat sulit pada praktiknya. Sehingga teknik pemeliharaan sistem umbaran ini sangat jarang dipakai oleh teman-teman penghobi merpati, khususnya merpati getakan Lombok. Sebagus apapun merpati teman-teman, kalau perawatannya kurang maksimal, maka tidak akan bisa terbang tinggi, apalagi sampai nitik. Sekali lagi, kesemuanya itu tergantung perawatannya teman-teman. Sobat merpati Lombok semuanya, performa terbang merpati tidak selamanya on fire. Ada kalanya performa terbangnya terkadang down karena beberapa faktor yang mungkin bisa saja terjadi. Di antaranya, bulunya banyak yang ambrol, kesehatannya menurun, merpati lagi giring, dan lain-lain. Hal ini sangat wajar dan tidak masalah. Teman-teman tidak perlu khawatir dan bingung akan hal tersebut. Di sini kami akan membagikan tips rawatan rahasianya. Pada video sebelumnya, rawatan plus-plus merpati umbaran part 1, kami berfokus pada pemberian kuning telur, bebek, dan madu sebagai doping. Manakala hal tersebut belum terlihat maksimal, nah kali ini kami akan sharing tips rawatan plus-plus merpati umbaran part 2 sebagai lanjutan dari video sebelumnya, dengan berfokus kepada terapi mandi malam, yang apabila teman-teman praktikkan pada merpati kurungan atau kerangkeng, maka hasilnya pun akan jauh lebih maksimal. Akan tetapi mandi malam yang akan kami sampaikan mungkin akan sangat berbeda dengan teman-teman penghobi yang lain, baik waktu memandikan, teknik memandikan, dan campuran bahan untuk memandikan merpati kesayangan teman-teman.
Selama ini, kebanyakan tutorial yang ada di YouTube memandikannya dengan cara menangkapnya satu persatu dan memandikannya sampai basah kuyup. Nah, teman-teman, di sini kami akan sharing cara memandikannya dengan lebih simpel. Jika teman-teman perhatikan, burung merpati tidak mandi setiap hari. Mereka akan mandi hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Meskipun pada burung merpati umbaran sekalipun yang disediakan bak mandi harian. Sebenarnya begitu banyak teknik mandi malam yang dianjurkan oleh teman-teman penghobi merpati. Akan tetapi kali ini kami akan berfokus pada mandi malam yang agak berbeda. Sekarang kita langsung saja teman-teman. Merpati saya masih ke arah barat teman-teman. Tuh dia sendiriannya di sebelah barat. Oke teman-teman, pada kali ini kami akan berfokus pada mandi harian menggunakan sprayer. Dalam hal ini sebenarnya pada dasarnya burung merpati tidak perlu dipegang, apalagi merpati umbaran yang memang tergolong giras. Oleh sebab itu hal ini tidak perlu kita lakukan. Nah, bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah segenggam daun sirih teman-teman. Oleh sebab itu kita ambil daun sirihnya. Kebetulan saya punya pohon sirih banyak ini teman-teman. Ini dia pohon sirihnya. Memang saya siapkan teman-teman. Ini kita ambil segenggam teman-teman. Cukup segenggam saja. Oke, cukup. Sebotol air biasa. Ini dia sebotol airnya teman-teman. Kemudian daun sirihnya kita remas-remas hingga hancur. Daun sirihnya kita remas-remas seperti ini teman-teman, hingga hancur. Pelan-pelan saja teman-teman sambil nunggu merpati saya turun. Tapi merpati saya tuh dia masih di sebelah barat teman-teman. Oke. Jika dirasa daun sirihnya sudah hancur, ini kita akan masukkan ke dalam botol sambil disaring teman-teman. Daun sirihnya kita saring dulu teman-teman. Supaya sprayernya nanti tidak tersumbat.
Selanjutnya ini kita masukkan ke dalam botol teman-teman. Ini kebetulan kita nunggu merpatinya turun. Sudah selesai azan maghrib ini teman-teman, tapi merpatinya masih tinggi. Ini yang kedengaran, ini merpati teman di sebelah timur. Oke, cukup teman-teman. Ini sudah cukup. Bahannya sudah siap teman-teman. Tinggal nanti jika merpatinya sudah turun, baru kita mandikan. Oke, kita nontonnya dari luar saja teman-teman. Ininya kita taruh dulu teman-teman. Kita nontonnya dari luar. Ini dia merpati saya teman-teman. Nah teman-teman, ini dia merpati saya baru turun. Sekarang tinggal kita tunggu merpatinya turun dulu teman-teman. Kita tunggu merpatinya turun dulu teman-teman. Tapi masih tidak ada yang mau turun ini teman-teman. Masih belum ada yang mau turun. Kita tunggu dulu merpatinya turun dulu teman-teman. Nah, merpatinya sudah turun teman-teman. Merpatinya sudah turun. Tunggu semuanya turun dulu teman-teman. Tunggu semuanya turun dulu. Ini dia teman-teman. Merpatinya makan dulu. Nah sekarang teman-teman, kita tutup kerangkengnya dulu supaya merpatinya tidak terbang keluar. Pintunya juga kita tutup. Selanjutnya semprot merpati teman-teman dengan air saringan daun sirihnya teman-teman. Usahakan penyemprotannya di bagian kepalanya teman-teman, di bagian mukanya. Semprot secara merata. Dalam hal ini sebenarnya tidak perlu sampai basah kuyup teman-teman. Yang penting penyemprotannya
merata, tidak masalah. Bila teman-teman semprot yang di dalam kandang, yang meloloh anaknya, yang mengeram juga tidak masalah teman-teman. Sekali lagi, tidak perlu sampai basah kuyup, cukup disemprot secukupnya saja teman-teman. Dan tidak masalah, penyemprotan ini teman-teman lakukan setiap malam, tidak masalah teman-teman. Mengenai bahan untuk penyemprotannya, teman-teman bisa melakukannya secara selang-seling dengan air campuran obat kutu yang bisa teman-teman dapatkan di toko pakan ternak di sekitar tempat tinggal teman-teman, dengan tujuan untuk membunuh kutu-kutu pada merpati. Hasilnya bisa teman-teman lihat besoknya dengan merpati tidak gatal-gatal dan tidak menggaru-garu lagi. Air saringan daun sirih ini pun sebenarnya obat kutu yang sangat ampuh teman-teman. Nah, mengenai bahan semprotannya, teman-teman bisa memakai campuran sampo, bahkan air putih biasa sekalipun tidak masalah teman-teman. Nah, hal terpenting dari terapi mandi malam ini adalah teman-teman lakukan ketika merpati teman-teman baru saja landing. Sekali lagi, menurut pengalaman saya, waktu yang paling tepat untuk penyemprotan merpati teman-teman adalah ketika merpati teman-teman baru saja landing. Sobat merpati Lombok semuanya, treatment mandi malam ini sangat penting sekali teman-teman, karena banyak sekali manfaatnya. Di antaranya, 1. Membuat bulu menjadi lebih bersih. 2. Menjadikan merpati lebih sehat. 3. Menjadikan merpati lebih kaku, padat, dan badan menjadi lebih berotot. 4. Membunuh kutu dan tungau pada merpati. 5. Merangsang merpati merapikan bulu-bulunya. 6. Menjaga merpati supaya tidak stres. Dan yang terakhir, ini yang terpenting teman-teman, menjadikan kelompok semakin kompak dan solid. Demikian tips rahasia rawatan plus merpati umbaran part 2 ini kami sampaikan. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kawan-kawan tidak ketinggalan tips-tips menarik lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.